Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Ibu berharap kalian semua dengan keadaan sehat dan semangat terus untuk belajar. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat serta perlindungan-Mu hingga pada saat ini. Sekarang kami mau memulai kegiatan pembelajaran kami, bimbinglah dan sertailah kami, agar apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kami. Namun tetap selalu kami puji, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Oke baik, jadi tema pembelajaran kita hari ini adalah tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Dalam kehidupan kita sulit dan sangat berat kalau harus memaafkan dan mengampuni sesama yang telah bersalah dan menyakiti hati kita. Apalagi orang yang berbuat salah dan menyakiti itu adalah teman dekat kita, anggota keluarga kita, sahabat kita, ataupun siapa saja yang kita jumpai. Kita sering mengatakan bahwa kesabaran kita ada batasnya. Karena itu, memberi ampun dan memaafkan orang harus ada batasnya. Kita lebih mudah memaafkan diri kita sendiri daripada harus memaafkan orang lain. Sepertinya pintu maaf sudah tertutup rapat untuk orang lain. Apakah hati kita begitu keras sehingga sulit untuk mengampuni orang lain? Sebenarnya kita juga sangat membutuhkan pengampunan dan maaf dari orang lain juga, terutama dari Tuhan sendiri. Oke, baik anak-anak, sesuai dengan tema tentang Yesus mengajarkan pengampunan, di sini ibu akan menceritakan sebuah kisah tentang pengampunan. Jadi pada suatu hari di sebuah kampung, ada seorang lurah yang sangat tegas dan selalu bersikap jujur terhadap keluarganya. Ia didatangi oleh Anton. Anton adalah warga dari Pak Lurah tersebut. Pada saat Pak Lurah melihat Anton, tanya lurah tersebut, "Anton, ada apa engkau datang kemari?" Anton menjawab, "Pak, apakah Bapak bisa membantu saya meminjamkan uang sebesar 5 juta? Saya berjanji akan menggantikannya dan melunaskannya pada saat saya sudah mempunyai uangnya." Lurah pun menjawab, "Saya bisa membantu Anda, tetapi Anda harus mengembalikan uang sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan." Jawab Anton dengan senang setelah mendengar bahwa Pak Lurah bisa membantunya. "Baik Pak, saya akan mengembalikan uang pada waktunya tiba." Pak Lurah pun mengambil uang dan memberikannya kepada Anton. Segeralah Anton pulang. Dan pada saat waktunya tiba, Anton pun belum pergi ke rumah Pak Lurah tersebut untuk mengembalikan uang. Pada saat itu, Lurah pun pergi ke rumah Anton untuk menagih uang sebesar 5 juta tersebut. Pak Lurah membawa beserta ajudan-ajudannya. Setibanya di rumah Anton, kata Pak Lurah, "Anton, segeralah membayar utangmu. Kalau tidak, saya akan menyita rumahmu." Lalu, setelah mendengar itu, bersujudlah Anton, katanya, "Pak Lurah, maafkan saya, sudah tidak menepati janjinya. Saya belum mempunyai uang untuk membayarnya. Saya mohon berilah kesempatan untuk saya melunaskannya." Pada saat itu, istri beserta anak Anton pun ikut bersujud di kaki sang lurah. Seketika itu, sang lurah pun merasa belas kasihan terhadap Anton dan keluarganya. Lalu kata lurah itu, "Bangunlah Anton, utangmu akan kuhapuskan." Setelah mendengar bahwa sang lurah menghapus utangnya tersebut, berterima kasihlah Anton sekeluarga kepada lurah tersebut. Sang lurah pun balik setelah mengampuni Anton, menghapus semua utang-utangnya Anton. Setelah itu Anton pun bergegas ke rumah sang teman yang bernama John untuk menagih utang sebesar 1 juta. Tetapi pada waktu itu si John belum mempunyai uangnya. Kata John, "Anton, bisakah kau beri tambahan waktu untukku?" Tetapi Anton tidak peduli akan permintaan si John tersebut. Dia mengambil semua barang-barang berharga si John, lalu menjualnya. Pada saat itu, lurah pun mendengar cerita dari warga-warga sekitar bahwa Anton mengambil barang-barang John sebagai ganti dari uang yang dipinjamkan Anton kepada John.
Pada saat itu lurah pun marah. Seketika itu lurah pergi ke rumah John untuk marah kepada John dan memberitahu John bahwa utang-utangnya tetap harus dibayarkan. Dalam cerita tadi, kita temukan tentang dua orang yang berutang dan memohon pengampunan. Kita sering seperti orang-orang yang pertama dalam cerita. Ketika menerima pengampunan dan pembebasan atas sekian banyak hutang, dan sebaliknya, kita telah menerima belas kasih dan pengampunan tanpa batas dari Allah. Kita biasanya dengan mudah memaafkan diri kita, sementara kita menjadi begitu sulit untuk memaafkan dan mengampuni orang lain. Allah kita adalah Allah yang maha ampun tanpa batas. Karena jika kita tidak mengampuni orang lain, Bapa juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Dengan mengampuni, kita pun akan diampuni, karena Allah kita adalah Allah yang maha mengampuni tanpa batas. Injil Matius mau menegaskan kembali tentang pengampunan yang tanpa batas. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus tentang batas memberi maaf dan pengampunan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika berbuat salah terhadap aku? Sampai 7 kali? Bagi Petrus 7 kali itu sudah cukup, karena ia tahu bahwa kesabaran itu ada batasnya. Bagi Yesus, memberi maaf dan memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita sampai 7 kali kali 7 kali 70 kali kali 7 kali. Itu artinya pengampunan itu tanpa batas. Baik anak-anak, setelah mendengar pelajaran hari ini dengan tema Yesus mengajarkan pengampunan, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat berguna bagi adik-adik sekalian. Sebelum kita menutup kegiatan pelajaran kita, marilah kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dan dalam surga, puji serta syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran ini. Semoga apa yang disampaikan dapat berguna bagi orang-orang yang mendengarkan. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu juga pada hari ini sekarang. Kegiatan pembelajaran